Diperlihatkan keadaan sebuah kota yang sungguh meriweuh, yaitu California, di mana pusat keberagajulan terjadi setiap saat. Mulai dari kejahatan remeh-temeh hingga yang berat sekalipun ada di kota ini. Para polisi yang bertugas kesulitan saking banyaknya kasus yang terjadi. Hal ini tentunya membuat para kang gali kubur sibuk kembali gali lubang, termasuk para dokter yang tak kunjung juga dapat cuti akibat kebanyakan operasi orang. Right now, 5 units of Oneg stat and 5 more en route. Tak terkecuali bapak-bapak yang pernah sampoan ini pun kena imbasnya. Diketahui pria ini bernama Paul yang berprofesi sebagai dokter yang kerjaannya ngoperasi orang tiap harinya. Meskipun selalu disibukkan dengan bedah orang tiap harinya, Paul sendiri hidup bahagia bersama istri cantiknya bernama Lucy dan anak sematawayangnya yang lagi gurih-gurihnya bernama Laura. I will fly home on weekends to do laundry, okay? I promise. Suatu hari, Paul bersama keluarganya makan siang bersama di warteg pinggiran kota. Lalu saat hendak pulang, seorang kang parkir meminta kunci mobil Paul dan bilang akan memarkirkan mobilnya. Tanpa rasa curiga sedikit pun, Paul memberikan kuncinya dan siapa sangka ternyata orang tersebut bukanlah kang parkir biasa, melainkan komplotan perampok yang berencana menjadikan Paul sebagai korbannya. Si kang parkir tersebut lalu masuk ke dalam mobil dan dengan gampangnya memotret alamat rumah Paul yang ada di dashboard mobil. Malam harinya, Paul kebagian jaga di rumah sakit seperti biasa. Di sisi lain, Lucy yang kala itu kegerebekan berniat masak Indomie, iga penyet, tambah telur 2 biji. Namun saat di dapur, perhatiannya teralihkan saat melihat jendela rumah yang terbuka, ditambah adanya bekas tapak kaki di lantai. Lucy yang panik sontak memanggil-manggil Lauran agar segera turun. Dan benar saja, dua perampok yang sedari tadi bersembunyi langsung keluar dan berhasil menangkap Laura. Mereka lalu meminta Lucy untuk menyerahkan seluruh harta yang mereka miliki tanpa terkecuali. Di sini, Lucy hanya bisa pasrah karena khawatir akan keselamatan sang anak sematawayangnya itu. Sesaat si perampok dan Lucy ke atas, si perampok satunya yang nampaknya lagi ngebet, cuci busi mulai noel-noel Laura dan hendak mengemprutnya. Namun, aksinya batal dilakukan karena kawannya keburu turun dan mengatakan jika mereka tak punya waktu untuk melakukan hal gituan. Terjadilah sedikit pas saya omong di antara keduanya. Laura sendiri mencoba memanfaatkan kesempatan yang ada untuk mencoba kabur dengan merebut pisau si perampok dan menyayat pipinya. Namun aksinya itu gagal dan yang ada si perampok malah ngamuk. Lucy yang melihat Laura dalam bahaya refleks menyiramkan air Indomie tadi ke arah si perampok yang membuat dirinya dan Lucy akhirnya ditembak di tempat. Setelah kejadian itu, Laura dan Lucy pun segera dilarikan ke rumah sakit tempat di mana Paul bekerja. Melihat kondisi keluarganya, Paul sangat syok. Terlebih, Lucy yang tak terselamatkan, sementara Laura juga koma dan sampai saat ini belum kunjung sadar. Tak lama berselang, datang dua orang dari pihak kepolisian bernama Morgan dan Mira. Morgan sendiri mengatakan jika Paul harus banyak-banyak istighfar dan berjanji akan segera menangkap para penjahat tersebut. Beberapa waktu berlalu di mana hari-hari Paul diisi rasa depresi akibat kehilangan keluarganya. Dia pun sempat jengkel pada Morgan dan pihak kepolisian yang sampai saat ini belum juga ngasih kabar lebih lanjut mengenai kasusnya. Maka dari itu, dia mendatangi kantor polisi dan menanyakannya secara langsung pada Morgan. Bukannya lega, Paul malah makin jengkel dikarenakan si Morgan dengan santuinya bilang, "Ilasin aja mas, wong nangkep penjahat hari ini mah susah." So there's nothing that I can do? Is that what you're saying? Can have faith. Apa mau dikata, Paul pun pulang dan kembali merawat Laura yang masih koma di rumah sakit. Rasa dendam yang terus menghantuinya dan ditunjang dengan kinerja lambat pihak kepolisian membuat Paul terus berpikir seraya berkata dalam hati, "Mending gua sendiri dah yang turun gunung." Maka dari itu, dia mencoba membeli sebuah pistol dari toko senjata, namun dikarenakan sulitnya izin, berikut lama waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan senjata, dia membatalkan rencananya dan kembali ke rumah sakit. I'm gonna think about it, and I'll come back. Great, just ask for Bethany.
Lalu, saat tengah mengoperasi seorang pasien, bak pucuk dicinta ulah pun tiba. Tiba-tiba senjata yang dibawa pasien yang merupakan gangster itu terjatuh tepat di depannya. Sontak, Paul dengan lincahnya mengambil senjata itu, lalu disembunyikannya di dalam kolornya. Berbekal senjata yang didapatnya itu, dia mantengin YouTube dan mulai mempelajari hal-hal berbau senjata, mulai dari cara merakit, berikut tutorial, cara menembak yang baik dan benar, sesuai kaidah perbedilan yang berlaku. Slight backwards pressure on the slide. And slide will release forward. Hari demi hari ia ngulik, lambat laun ia pun cukup mahir dengan pistolnya. Kini saatnya testing skillnya. Dia berjalan menyusuri kota dan belum juga capek. Dia melihat beberapa penjahat yang lagi begalin seorang gadis di pinggir jalan. Paul lantas mencoba menolong sang gadis dan tentu saja para pembegal itu tak tinggal diam dan menyerangnya. Di sini, meskipun baru pertama kali menggunakan senjata, Paul dengan kerennya mampu mengalahkan perampok itu dan membuat mobil yang mereka tumpangi menabrak tiang. Tanpa disadari, seseorang dari dalam kafe merekam aksi kece Paul lalu menguploadnya di YouTube. $300,000 worth of damage done to the lawn in Grant Park. As usual, the Alhasil, ia pun viral dan jadi bahan perbincangan seisi kota. Melihat aksi Paul yang keren tersebut, terlebih saat menolong orang, para sartijen lantas menjulukinya Ribber. Meskipun demikian, Paul sempat khawatir jika identitasnya akan terbongkar. Beruntung, di aksi malam itu dia memakai sweater yang membuatnya tak dikenali. Dan karena itu pula, dia memutuskan untuk selalu memakai sweater sebagai signaturnya saat beraksi. Mulai dari sana, Paul lebih sering turun ke lapangan dan mengatasi mafia-mafia dengan tangannya sendiri. You. Your last customer. Beberapa hari kemudian, seperti biasa, dia melakukan operasi salah seorang pasien di rumah sakit. Sayangnya nyawa si pasien tak terselamatkan. Namun, mata Paul langsung tertuju pada jam yang dipakai si pasien yang merupakan jam milik almarhum istrinya. Paul lalu diam-diam mengambil jam tersebut, berikut menggali informasi dari HP si pasien. Diketahuilah jika jam tersebut berasal dari sebuah toko barbek di kota. Tanpa buang-buang waktu, dia pun segera OTW ke sana dan menemui si pemilik toko bernama Cord. Diketahui jika si Cord ini merupakan penadah barang-barang curian yang nantinya akan diperjualbelikan di tokonya. Cord sendiri yang menyadari jika Paul adalah suami dari Lucy mencoba mengambil senjata diam-diam. Beruntung, Paul keburu melihatnya dan menyerang Cord duluan. Alhasil, Cord terpojok dan menunjukkan gudang tempat barang-barang disortir. Drop it. Dari sana, Paul akhirnya mendapatkan kembali barang-barang peninggalan keluarganya, termasuk cincin kawin Lucy. Lalu saat dia hendak menginterogasinya, salah seorang perampok datang dan langsung menyerang mereka. Akan tetapi, tembakan si perampok meleset dan malah kena tepat di bebenguk si Cord. Adu tembakan pun tak terelakkan. Di sini, Paul berhasil unggul dan dalam sekejap mata mampu menghabisi salah satu perampok yang telah menghabisi keluarganya itu. Berbekal informasi dari HP si pelaku, Paul pun langsung OTW ke tempat salah satu perampok lain yaitu Joe. Usut punya usut, si Joe ini adalah perampok yang mencoba mengemprut Laura pada saat kejadian perampokan di rumah Paul dulu. Kedatangan Paul rupanya tak disadari Joe yang tentunya membuat Paul beraksi dengan mudah, di mana dia mengambil popongkol besi yang lalu ia habekan ke si otong milik Joe dan membuatnya kelenger seketika. Saat tersadar, Joe telah terikat di bawah mobilnya. Joe pun langsung diinterogasi mengenai kejadian malam itu, termasuk pelaku yang telah menghabisi istrinya. Pada awalnya, Joe bungkam dan tak mau memberikan informasi apapun pada Paul. Namun setelah Paul menyiksanya, Joe mau buka mulut dan mengatakan jika orang yang ia cari adalah Knox. I don't even fucking know him! You gotta believe me, please. I fucking swear it. Setelah mendapatkan informasi tersebut, Paul pulang dan tak lupa mengeksekusi Joe dengan epiknya. Jackass. Waktu berlalu dan kini Laura telah siuman. Joe sangat bersyukur akan hal itu dikarenakan kini hanya tinggal Laura lah satu-satunya keluarga yang ia miliki.
Lalu, dia tiba-tiba mendapatkan telepon dari seseorang yang tak lain adalah Knox, si pelaku pembunuh istrinya. Di perbincangan itu, Knox sesumbar dan mengatakan jika dia tak takut dengan Paul dan dalam sekejap dia akan menghabisi Paul berikut orang-orang yang disayanginya. Benar saja, saat di rumah, Paul menyadari jika Knox telah memulai aksinya. Dia lantas memanggil Laura dan menyuruhnya bersembunyi di ruangan tepat di bawah tangga, sementara dirinya bersiap melawan Knox. Tak butuh waktu lama, dua orang anak buah Knox sukses menyelinap masuk ke rumah. Salah satu anak buah Knox masuk ke kamar Paul dan tanpa basa-basi menghujani tempat tidur Paul. Nyatanya dia tertipu dikarenakan di balik selimut bukanlah Paul, melainkan bantal guling yang telah ia persiapkan sebelumnya. Lalu dari belakang Paul dengan sigap langsung menjeder orang itu dan membuatnya mati seketika. Anak buah yang lain juga menyusul dan dihabisi oleh Paul yang nyatanya bersembunyi di samping mayat temannya. Kini tinggallah Knox seorang. Paul dengan hati-hati berjalan menyusuri seluruh sudut ruangan rumahnya, namun kali ini Knox lebih cerdik dan mampu menembak lengan Paul dari belakang. Paul pun terpojok dan terduduk di sofa. Laura yang mengetahui ayahnya dalam kesulitan lantas berteriak yang membuat Knox terpancing. Dan saat dia memalingkan pandangan, Paul secepat kilat mengambil senjata cadangan dan membredeli Knox dengan timah panas di seluruh tubuhnya dan Knox pun auto almarhum. Tak berselang lama setelah kejadian itu selesai, bak di film-film drama, pihak kepolisian datang dan melakukan olah TKP. Di sini, Paul beralibi jika rumahnya kerampokan lagi dan aksinya menghabisi para perampok itu hanyalah tindakan bela diri. Berkat alibinya yang brilian itu pula, dia tak terjerat kasus hukum plus dendamnya kini telah terbalaskan. Di akhir scene, kita pun diperlihatkan Paul dan Laura yang merasa bahagia sekaligus lega setelah melewati semua kesulitan yang mereka hadapi dan film pun tamat. Oke cuy, itulah dia alur cerita film Death Wish. Semoga kalian semua terhibur. Bang Dixon beserta seluruh tim pamit dan adios amigos permios galeos.